Everything of this world to fade. I'm pressing on till I see your face. I will believe that you will be done, and I won't stop till your kingdom come. Cause you are my freedom. Will leave you higher, lift you higher. Your love, never ending. No, you are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, 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 oh. You are my freedom. Will lift you higher. Cause you are my freedom. Will lift you higher, lift you higher. Your love never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, 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 oh. Shalom Semarang, haleluya. Hari ini kita bersuka cita, kita muliakan Tuhan karena kita hidup di dalam Tuhan. Amin. I was lost in the broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the ash I am born again, forever saved in the Savior's hands. You are more than my words could say. I follow you, Lord, for all my days. I fix my eyes, follows in your ways. Forever free in unending grace. Cause you are my freedom. Will lift you higher, lift you higher. Your love, never ending. No, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. In the midst of the darkest night, let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You send your son down and set me free. Everything of this world to fade. I'm pressing on till I see your face. I will believe that you will be done, and I won't stop till your kingdom come. Cause you are my freedom. Will lift you higher, lift you higher. Your love, never ending. No, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh,
Shalom Malang, haleluya. Hari ini kita bersuka cita, kita muliakan Tuhan karena kita hidup di dalam Tuhan. Amin. I was lost in the broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe in the Savior's hands. You are more than my words could say. I follow you, Lord, for all my days. I fix my eyes, follows in your ways. Forever free in unending grace. 'Cause you are my freedom. Will lift you higher, lift you higher. Your love, never ending. Oh. You are loved in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. In the midst of the darkest night, let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You send your son down and set me free. Everything of this world to fade. I'm pressing on till I see your face. I will believe that your will be done, and I won't stop till your kingdom come. 'Cause you are my freedom. Will lift you higher, lift you higher. Your love, never ending. Oh. You are loved in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. You are my freedom. Will lift you higher. 'Cause you are my freedom. Will lift you higher, lift you higher. Your love, never ending. Oh. You are loved in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. You are loved in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Shalom Malang, haleluya. Hari ini kita bersuka cita, kita muliakan Tuhan karena kita hidup di dalam Tuhan. Amin.
lost in the broken heart. You pick me up, now I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe in the Savior's hands. You are more than my words could say. I follow you, Lord, for all my days. I'll fix my eyes, follows in your ways. Forever free in unending grace. 'Cause you are my freedom. Will lift you higher, lift you higher. Your love, never ending. Oh, oh, oh. You are loved in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. Oh, oh. In the midst of the darkest night, let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You send your son down and set me free. Everything of this world to fade. I'm pressing on till I see your face. I will live that your will be done, and I won't stop till your kingdom come. 'Cause you are my freedom. Will lift you higher, lift you higher. Your love, never ending. Oh, oh, oh. You are loved in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. Welcome to Yes On-Site Service. Prepare your heart and soul to receive the Holy Spirit. In 5, 4, 3, 2, 1, and we are back.
dahsyat Super Junior. Mari kita berdiri bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Katakan. Tak ada. Oh, 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 oh. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, siang hari ini kami datang padamu Yesus. Biarlah hati dan apa yang kami bawa senantiasa berkenan di hadapan-Mu Bapa. Hidup kami milik-Mu, hati kami milik-Mu. Dalam nama Yesus.
hatiku jadi sepertimu. Kekudusanmu memenuhiku, Tuhan ini rinduku. Kau lihat Tuhan, ubah hatiku seperti hatimu. Kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Benar Tuhan, ini kerinduan kami ada di hadirat Yesus. Mari sama-sama sekali kita katakan, oh, pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Kau bentuk Tuhan, bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Oh Yesus, kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, Yesus. Kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, kau bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Hatiku seperti hati-Mu, Yesus. Kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, kau bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Tuhan, kami serahkan hari dalam tangan-Mu, Tuhan. Mari sama-sama sekali kita katakan pujian ini. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagimu, hanya bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku Yesus selalu.
saksikanku Yesus, kuduskan ubah hatiku seperti hati-Mu Yesus, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni untuk hatimu.
Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah Tuhan pada siang hari ini kami telah datang. Kami telah membawa pujian hanya bagi Engkau. Setelah lagi ya Bapa, biarlah firman-Mu Tuhan dapat tertanam dengan baik dalam hati kami. Kami dapat fokus Tuhan, semua yang tertuju hanya bagi-Mu saja ya Bapa. Berkati hamba-Mu kau yang akan menyampaikan firman-Mu melalui talk show yang ada. Dan kami percaya Yesus, Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Kami serahkan Tuhan, jadi ibarat kami dalam tangan-Mu. Dalam Tuhan Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Tes. Oke, shalom semuanya. Shalom Youters dan Sujuers. Ini ada 2 nih. Hai, shalom. Waduh, kok kayak 5 orang aja ya ini ya. Shalom. Puji nama Tuhan, ini udah kayak 1000 orang di sini. Oke teman-teman semua, jadi untuk kali ini kita bukan hanya firman saja, tapi kita ada sesi terbaru namanya talk show dan Q&A yang kita akan adakan selama 1 bulan sekali. Jadi tema kali ini adalah putus cinta, bunuh diri, menyelesaikan masalah atau tidak. Nah, kita akan kedatangan speakernya yang sangat pastor yang sangat kita kasihi. Mari kita persilahkan Pastor Yoel Sianto, beri tepuk tangannya dong. Uhuy. Silahkan Pastor, kita akan bincang-bincang. Wow. Oke, di mana? Oh di sini, sebelah sini. Oke, silahkan duduk Pastor. Oke Pastor, tema kali ini nih sangat-sangat wow sekali ya, agak-agak merinding gimana gitu Pastor Ya, ya. ini hype banget ya temanya Iya, ya. hype banget, apalagi di kalangan anak-anak muda betul. Pastor. Karena Pastor, katanya nih ada yang namanya Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Dunia. Dikatakan bahwa sebanyak 42% kasus bunuh diri ini ternyata dikarenakan percintaan atau karenakan hubungan. Dan ternyata ini banyak anak muda yang ikut terlibat dalam kasus bunuh diri tersebut. Nah, makanya kita akan mengangkat tema ini, jadi kita bisa diteguhkan oleh firman Tuhan dan Q&A yang ada. Silakan, Pastor. Iya, puji Tuhan. Shalom teman-teman semuanya. Iya, masih sehat? Masih percaya Yesus? Masih ya, puji Tuhan. Iya, jadi topik yang kita angkat pada hari ini adalah topik yang sebetulnya topik yang klasik, topik yang jadul, tapi ini masih terjadi sampai hari ini, yaitu putus cinta, bunuh diri, atau putus cinta, putus nyawa. Nah hari ini kita mau belajar sih, seringkali kita berpikir bahwa Tuhan itu memberikan kita seperti pencobaan. Padahal kadang-kadang kita sendiri yang membuat pencobaan itu. Misalnya sudah dikatakan bahwa pacaran kalau bisa sama yang seiman, ya, kalau bisa segereja lebih bagus. Ya. Apalagi kalau ke gereja, ketemu sebelahnya ternyata jodohnya, nah itu lebih bagus lagi. Benar. Nah, tinggal nanti Kak Yukiko siapkan alatnya, kita langsung pemberkatan ya. Boleh juga. Karena udah full band. Iya. Ada IO-nya juga lagi. Wih, tim kreatif ya. Tim kreatif. Nah, kadang-kadang kita berpikir bahwa kita sendiri yang Tuhan seperti mengasihi kita itu kayak ya pencobaan. Padahal tidak. Pencobaan itu datang daripada kita. Kita lihat yuk, di Yakobus 1 ayat yang ke-12 sampai yang ke-16. Nah ini supaya teman-teman tahu bahwa kadang-kadang bisa jadi kita stres, bisa kita galau itu karena diri kita sendiri sebetulnya. Bukan karena faktor eksternal. Kita mau bedah dari internal dan bedah dari eksternal. Nah kita lihat dari Yakobus 1 ayat 12 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat yang ke-14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dan ayat yang ke-16. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Firman Tuhan berkata yang lain juga, janganlah sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau Anda ingat di bulan lalu kita relationship talk tentang toxic relationship. Benar banget. Hari ini adalah kelanjutannya. Jadi teman-teman kita lihat yuk ayat 15, kembali lagi ke 15, ayat 15.
Nah, apabila keinginan itu, nah keinginan itu apa sih? Keinginan kita mencobai diri kita sendiri. Telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi teman-teman, makanya kalau bulan lalu Anda ingat saya ngomong keras ya, kalau toksik lebih baik apa? Putus. Habis putus terus, ya cari yang lain lah. Jangan ngapain nyambung pokoknya. Iya. Karena ketika kamu toxic relationship, kamu baca, keinginan itu telah dibuai, dan keinginan itu melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Maut adalah binasa. Makanya teman-teman kalau kalian pacaran, ya kalau nggak ada juntrungannya, maksudnya kalau nggak ada tujuannya menikah, ojo terlalu cinta, terlalu sayang, ojo lebay bin alay, ya hujan-hujan dibelai, wah gitu ya lek pacaran saya anget-anget ya, tapi kalau Anda sudah menikah ya beda ceritanya. Makanya teman-teman, kenapa kita adakan talk show ini supaya teman-teman tahu bagaimana relationship itu yang sehat itu gimana gitu. Ya, tahun ini saya masuk tahun kedua saya menikah. Pernikahan saya sudah punya anak juga. Nah, jadi pacaran bukan sekedar yaitu tadi bukan sekedar status belaka ya. Kamu pamer pacarmu cantik, kamu pamer cowokmu ganteng, enggak. Tapi bagaimana kamu nanti akan menikah dengan dia dan seumur hidupmu bersama dengan dia. Ya, apakah jodoh Tuhan yang kasih atau tetapkan? Ya jawabannya adalah Tuhan kasih, tapi kita bebas memilih. Jadi teman-teman boleh bebas memilih. Nah, karena bebas memilih itu jangan pilih yang salah. Apa sih jodoh yang baik? Yang pertama, cinta Tuhan. Kalau yang nggak kelihatan aja dia cintai, pasti yang kelihatan dia lebih cintai. Terus yang kedua, cinta orang tua. Kalau orang tuanya dicintai, pastilah kamu akan dicintai. Terus yang ketiga, cinta calon mertua. Ya, ini penting. Saya bersyukur saya punya mertua yang baik, saya bersyukur punya orang tua yang baik. Orang tua saya sayang sama menantunya, dan mertua saya sayang juga sama menantunya, itu saya. Jadi kalau tiap ke Malang, selalu bawa makanan gitu ya, sampai saya makan sampai naik 20 kilo. Ya. Istri saya dikasih makan sama orang tua saya, dikasih makan, saya yang ngabisin, ya, karena kan nggak dihabisin sendiri, ya kan. Nah, karena kamu nanti pernikahan itu dua keluarga itu jadi satu, saudaranya adalah saudaramu, saudaramu adalah saudaranya. Jadi teman-teman, kalau kamu udah pacaran, malah ngajakin kamu, nggak usah hormat sama orang tuamu, kita lari aja, kabur aja. Hari ini juga saya katakan, putuskan, itu lebih baik daripada kamu pacaran toksik, kamu akhirnya stres, dan ketika dosa itu dibuahi, melahirkan dosa, matang, maka solusi yang lain apa? Bunuh diri. Jadi bunuh diri itu juga salah satu rekayasanya setan. Kalau Anda tanya sama saya, loh kok kalau bunuh diri gimana? Jawabannya simple pada jelas, straight to the hell. Karena kamu membunuh dirimu, itu ada ayatnya, tapi mungkin dari moderator ada tambahan atau saya lanjut? Lanjut dulu, lanjut, okay. Kita lagi serius nih lagi mendengarkan seru-serunya Israel nih, seru nih. Nah, kenapa kok saya bisa katakan kalau bunuh diri itu tidak menyelesaikan masalah, justru menambah masalah. Satu, kamu tidak ke tempat yang seharusnya kamu tuju, yaitu sorga. Kedua, orang yang kamu tinggalkan juga sedih di dunia ini. Karena kamu meninggalkan sesuatu, istilahnya kamu itu tinggal gak sendiri, kamu punya orang tua, kamu punya saudara yang mengasihi kamu. Walaupun kamu seringkali kamu berpikir mungkin orang tuamu gak mengasihi kamu, padahal mereka mengasihi kamu. Nah kita melihat di Ibrani 10 ayat 26 sampai 27, secara cepat ya. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, kita melihat di Yakobus tadi, dosa yang matang melahirkan maut. Sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Jadi kalau kamu sudah tahu, Yesus tebus saya, Yesus selamatkan saya, terus kamu memilih untuk bunuh diri, berarti kamu sengaja melakukan itu, tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Dan ayat yang ke-27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghapuskan, menghanguskan semua orang yang durhaka. Jadi teman-teman semuanya, kalau kamu punya teman sekamar, kos kalau yang ngekos ya, kamu teman sekolah yang mau bunuh diri, bawa ke tempat ini, kita layani bersama.
Kalau hari ini kamu ada pemikiran mau bunuh diri, dalam nama Yesus, ada pengharapan di dalam Yesus. Ini masalah yang serius teman-teman. Apakah boleh orang itu stres? Boleh. Apakah boleh galau? Boleh. Tuhan Yesus pun pernah stres. Ketika mau disalib sampai keringatnya berdarah. Karena besok harus disalibkan. Karena dia sebagai manusia dia bisa merasakan ketakutan. Makanya sampai keluar darah dari keringatnya. Tetapi Yesus sampai akhir hidupnya tetap melakukan kehendak Bapa dan taat kepada Bapa. Nah sama, teman-teman sudah tahu bahwa bunuh diri itu tidak menyelesaikan masalah. Malah menambah masalah. Nah kita lihat lagi ayat yang selanjutnya, Roma 6 ayat ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat ini menjelaskan positif negatif, negatif positif. Jadi kalau di dalam Yesus upah dosa ialah maut, kalau di dalam Yesus maka kasih karunia Allah ada di dalam kita dan kita beroleh hidup yang kekal. Di dalam Tuhan kita lahir 2 kali, lahir fisik, lahir baru, matinya cuma sekali, mati fisik tapi kita hidup kekal. Di luar Tuhan Yesus lahir sekali, lahir fisik tapi mati 2 kali, mati fisik, mati kekal. Jadi teman-teman yang pacaran hari ini, kalau kamu sudah merasa ada sesuatu yang salah dengan pacarmu, coba ngobrol baik-baik. Tapi kalau sudah mengarah ke arah yang negatif, dengan singkat, padat, jelas, dan kalian tahu jawabannya. Jawabannya apa? Ya itu. Karena saya sedih melihat banyak anak-anak muda hanya karena masalah cinta bisa sampai bunuh diri. Itu sesuatu yang miris. Padahal hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Ya kan? Nanti kita lanjut setelah talk show ya nyanyinya. Nah, jadi upah dosa ialah maut. Jadi teman-teman bunuh diri adalah salah satu dosa. Ya, karena kamu membunuh dirimu. Nah sekarang kalau kamu tanya, kalau Tuhan mencabut nyawa saya dosa enggak? Ya enggak dong. Adil. Dia memberikan kehidupan, dia mencabut kehidupan. Itulah Tuhan. Kalau kita enggak bisa. Makanya jangan bunuh diri. Teman-teman, ini masalah yang serius. Prinsipnya lebih baik putus daripada cerai. Karena Tuhan benci dengan perceraian. Tuhan gak suka dengan perceraian, jadi lebih baik putus daripada cerai. Jadi kalau kamu putus, gak masalah. Nangis gak apa-apa. Hei cowok-cowok, kamu bukan Superman. Kamu juga bisa nangis kalau lagi sakit hati. Saya juga pernah nangis kok karena cewek, pernah saya nangis. Itu wajar, tapi tidak sedetik pun saya memikirkan untuk saya bunuh diri. Kenapa? Karena itu hanya sementara. Ya nggak masalah, Yedija nggak masalah Yedija, walaupun bertepuk sebelah tangan. Nah ini contoh ya, saya karena kelihatan Yedija ya. Tapi bukan berarti ini real loh ya. Ya. Etsa, tenang aja Etsa. Kaget Etsa, udah tidur-tidur. Kaget ya, tenang aja. Cewek masih banyak, cowok masih banyak. Di dunia ini ada 7 miliar. Kamu kehilangan satu masih ada 6,99999. Dibagi teritori di Indonesia, di Malang ini ada 1 juta orang. Nah dari 1 juta, sekitar 10% kayaknya anak Tuhan, berarti masih ada 100.000. Ya, betul 100.000 ya. Nah 100.000, 10%-nya anak muda, masih ada 10.000. Jadi kalau kamu putus, masih ada 9.999. Selamat mencoba. Nah pasti dari 9.999 tuh kalian ketemu yang cocok. Karena jodoh itu jodoh, wah akhirnya ya gitu. Nggak masalah ya, jadi tenang aja. Nah kita lihat lagi ayat selanjutnya. Roma 3 ayat 23. Makanya kenapa natur manusia kalau nggak di dalam Tuhan akan cenderung untuk mudah untuk gimana ya kalau aku bunuh diri aja. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, karena kamu sudah kehilangan kemuliaan Allah, makanya Yesus itu harus turun ke dunia menyelamatkan setiap orang-orang yang percaya. Sehingga orang yang percaya yang harusnya binasa beroleh hidup yang kekal. Jadi natur kita itu daging, makanya teman-teman butuh Roh Kudus, butuh baca firman, butuh mendengarkan firman. Kalau teman-teman nggak mendengarkan firman, maka yang dalam pikiran kita tuh selalu akan negatif. Ya apalagi kita bunuh diri aja, jangan. Kalau sudah mulai muncul gini loh, dalam nama Yesus ada harapan dan masa depan di dalam Yesus. Nah itu ada di Amsal tuh ayatnya. Ya. Terus kenapa kita jangan sampai kita apa ya? Saya tahu itu nggak mudah ya, karena namanya orang kalau apa namanya galau pasti bisa macam-macam. Makanya kalau galau saya sarankan daripada kamu naik motor hilang akhirnya lebih baik di kamar di atas bantal
menangislah dan baca firman ya, dan dengarkan lagu rohani aja wis. Lagu rohani kan banyak yang melo-melo juga toh. Jangan lagu-lagu yang aduh. Misalnya kadang-kadang lagu galau-galau kan, lebih baik ku mati saja lah. Emangnya nggak merasuk itu? Emangnya nggak masuk alam bawah sadar? Nah jangan ya, jadi lebih baik dengarkan lagu-lagu yang menyenangkan hati Tuhan ya, lagu rohani ya toh. Nah ada banyak anak muda bilang, loh kok tapi dia udah sayang sama aku kok, bahkan setengah mati dia sayang sama aku. Cile, baru setengah mati. Yesus sepenuh nyawanya dia berikan. Yohanes 15 ayat yang ke-13. Ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan Yesus berkata bahwa akulah sahabatmu. Yesus sahabat kita, our best friend. Dia memberikan nyawanya. Ada nggak orang yang mau mati buat kamu selain Yesus? Nggak ada. Orang tua mau sih. Orang tua saya jadi orang tua saya bisa merasakan kalau anak sakit itu hati bisa sedih gitu. Nanti Kak Yukiko juga akan jadi orang tua walaupun belum tua ya. Nanti sama suaminya pasti kalau punya anak itu, aduh anak nangis itu loh hati itu, aduh jangan nangis tonak gitu. Ya nak, kemarin anak saya sulit, mohon maaf BAB. Ya saya sampai bawa ke dokter malam-malam dan sebagainya. Nah kalau udah tahu orang tua kayak gitu, ya ojo mbelani wedok lain. Orang tuamu tuh sayang mbek kamu. Ya, jangan karena cewek, mama ini gak ngerti, aku ini udah gede, Cile, celana saya pendek, saya sekolah, saya SMP ya. Nah, saya ngompolan, ya, saya ingusan, nah, berarti belum gede kamu. Kalau udah gede itu udah kerja sendiri. Ya, terus apa lagi, sudah dewasa, nah itu ya. Jadi, jangan sampai itu terjadi di anak-anak muda. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 2 dan ayat yang ke-11. Semua itu ada masanya. Untuk segala sesuatu, coba ayatnya ditampilkan dulu. Ya, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Teman-teman percaya oh, kalau kamu waktunya mati pasti mati kok. Gak usah mati sendiri, kamu pasti mati. Nah teman-teman, kalau kamu masih hidup, berarti artinya apa sih? Tuhan kasih kesempatan kamu untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Jadi kalau kamu hari ini masih hidup, Tuhan itu kasih kamu waktu untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Kalau Tuhan sudah selesai, kalau waktumu sudah selesai, Tuhan akan panggil kamu kok. Betulan, saya mengimani itu. Saya yakin Tuhan panggil saya kalau tugas saya di dunia ini sudah selesai. Saya lihat istri saya sudah oke, anak saya sudah oke, cucu saya sudah oke, mungkin Tuhan panggil saya. Nah jadi teman-teman mesti ready, nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu kapan. Kemarin teman saya ada umur 20-an meninggal, kena COVID. Masih kena COVID meninggal, komorbid ya. Kita nggak pernah tahu. Kamu umur berapa sih? 20-an. Teman saya umur 20-an juga loh. Itu artinya teman-teman harus hati-hati karena ini virus. Jadi tolong maskernya tetap dipakai ya, nggak ada yang membuka masker ya. Tetap dipakai, ya tolong ya. Ya jangan makan juga ya, ini masih ibadah. Oke. Nah jadi untuk segala sesuatu ada masanya. Ayat yang kedua. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Jadi teman-teman segala sesuatu ada waktunya. Percayalah kalau waktunya tiba, pasti waktunya tiba. Jadi kalau teman-teman misalnya lihat pesawat terbang takut, aduh nanti takut jatuh, tenang aja. Kalau belum waktunya pasti enggak waktunya kok. Tenang aja, semua ada waktunya. Dan ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Allah, Yesus Kristus, Alfa dan Omega, awal dan akhir. Jadi teman-teman semuanya, jangan gegabah. Jangan gegabah. Kalau kamu memang, kok aku pengen merit, ayo sini tak bantu, tak cari no. Saya ada banyak stok orang yang cari jodoh. Ya, kayak Claudia masih lama, Claudia 20 tahun lagi ya. 10 tahun lagi sih. Nah masih lama. Jadi daripada kamu cari di tempat yang salah, carilah lebih sweet mana. Kamu ketemu orang daripada lontang-lantung gak jelas, tapi kamu ketemu hanya waktu yang sebentar, 7 bulan ya. Terus langsung dilamar, nah itu kan sweet ya toh. Jadi percayalah kalau itu dari Tuhan, pasti akan sweet, akan manis. Cintanya akan seperti anggur. Tambah lama tambah manis, tambah lama tambah enak, tambah lama tambah tambah nikmat. Karena cinta anggur itu nggak ada expirednya. Tapi jangan seperti Happy Den White atau seperti permen karet ya. Teman-teman manis di awal, pahit di akhir. Ya,
Nah sebagai penutup sebelum kita Q&A, kita lihat ayat kesukaan kita semua. Ayat terakhir. Saya nggak tahu mungkin kau datang dengan kegalauan, mungkin kau datang dengan sakit hati, engkau patah hati, dan dikatakan Mazmur 34 ayat yang ke-19, haleluya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi kalau kamu sakit hati, jangan ke dukun. Kalau sakit hati, jangan ke tempat lain. Mungkin boleh ditampilkan lagi ayatnya, karena ada yang mau story tadi, boleh? Nah, boleh di story, silakan. Iya. Soalnya teman-teman, saya mau kasih tahu ya, walaupun saya nggak, ini supaya teman-teman kita sama-sama saling menghargai. Saya di atas ini saya bisa lihat loh, siapa yang dengerin, siapa yang main HP, siapa yang makan, siapa yang tidur. Nah, saya bisa tahu, tapi saya menghargai teman-teman. Jadi kita sama-sama menghargai ya. Dan saya ngomong ini di anak muda kenapa? Kita belajar menghargai. Kalau firman Tuhan itu disampaikan, kamu harus dengerin. Main HP itu bisa nanti kok. Tapi kalau firman Tuhan, ya cuma di ibadah ini aja. Termasuk di umum, saya di umum sering lihat yang main HP, yang tidur. Padahal firman Tuhan cuma 20 menit loh. Ini kita sesi ini cuma 20 menit, singkat kok. Ya, tapi saya menghargai teman-teman nggak apa-apa. Cuman kalau saya itu kepinginnya teman-teman bisa menghargai aja sih. Jadi saya dari sini bisa lihat kok. Nanti yang tidur siapa, yang nggak dengerin siapa, nggak apa-apa. Tapi saya percaya firman Tuhan itu firman yang hidup dan sanggup mengubah kehidupan kita. Ya, jadi biarkan kita memiliki sikap yang baik. Kalau dengerin firman Tuhan ya dengerin yang baik. Ya, cuma 20 menit kok. Ya, nah itu udah difoto tadi? Udah, jangan lupa di tag ya ke Yas Malang. Oke. Nah, jadi teman-teman kembali ke topik bunuh diri, saya minta tolong dengan sangat nyawanya teman-teman ini berharga. Jangan sampai nyawanya teman-teman ini dirampas dengan setan. Setan akan suka untuk apa? Mengintimidasi kita. Wis kamu bunuh diri wae. Jangan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Apakah kita nggak boleh nangis? Boleh. Apakah kita boleh galau? Boleh. Apa kita boleh stres? Boleh, itu enggak dosa. Tapi ketika kamu sudah bunuh diri, tidak ada lagi korban untuk menghapuskan dosa itu. Jadi ini adalah satu firman yang keras buat kita semua. Saya percaya teman-teman, kalau hari ini kau ada yang putus pengharapan, datang sama Tuhan. Kalau hari ini kau ada yang berpikir untuk bunuh diri, jangan. Hidupmu masih berharga. Hidupmu itu masih Tuhan masih punya rencana yang besar buat engkau. Ya, jadi teman-teman, hari ini kita belajar, jangan bunuh diri ya. Kalau engkau punya teman yang mau bunuh diri, rangkul dia, peluk dia bilang, ojo bunuh diri, ojo geprek seenak, ya. Ojo bunuh diri, terbul seenak, ya. Ojo bunuh diri, B2 seenak, ya. Karena ketika kamu bunuh diri, kamu nggak manggang B2, kamu yang dipanggang. Nah maka dari itu, teman-teman ayo, kita selamatkan generasi muda. Saya nggak mau dengar lagi, saya sedih. Teman istri saya loh, dipanggil tuh bunuh diri karena putus cinta. Masih umur sekitar 22-23. Bunuh diri hanya karena putus cinta. Hello, nyawamu itu berharga, makanya Yesus mau selamatkan engkau dan saya. Makanya hari ini kalau engkau yang ada patah hati, engkau ada yang putus cinta, engkau ada yang galau, solusinya gimana? Datang kepada Tuhan. Kalau engkau perlu didoakan, boleh minta pelayanan. Di gereja ini ada layanan doa. Engkau butuh konseling, boleh. Engkau butuh konseling masalah pacar, saya siap, boleh tanya sama saya. Mau soal pernikahan, boleh tanya sama saya. Jadi hari ini teman-teman bunuh diri tidak menyelesaikan masalah, namun menambah masalah. Ya. Nah ini yang menjadi sulit kenapa? Karena sejak kecil, kenapa kita sulit move on? Karena sejak kecil kita diajar untuk apa? Mengingat, hafal, tapi kita tidak diajarkan untuk melupakan. Tapi saya percaya hari ini kita bisa untuk melupakan hal-hal yang tidak baik dan kita mau mengingat-ingat hal-hal yang baik. Jangan waktu pacaran pamer kemesraan, tapi kalau putus pamer kejelekan. Nah, kamu kemana aja say, ya kan? Saya punya teman pacaran 3 tahun putus, ternyata dia begitu. Hello, 900 hari kamu kemana aja, ya kan? Kau baru tahu gitu. Nah, jadi saya percaya gini loh teman-teman, kalau kamu hidup benar, hidup sungguh-sungguh, kamu akan dipertemukan dengan jodohmu. Dan Pak Jadi berkata, Amin. ya amin. Ya jodoh di seberang lautan, namun samudra akan kulewati untuk meminang dikau kekasih.
yang kucintai selama-lamanya. Mantap, beri tepuk tangan dong untuk Pastor Yoel. Luar biasa ya. Luar biasa Pastor Yoel. Karena memang di firman juga dikatakan, kata firman Tuhan dikatakan engkau ini mulia dan berharga dan Betul. aku mengasihimu. Jadi Amin. kalau misalnya pacar kalian udah gak lagi mengasihimu, it's okay. Padahal Tuhan tuh sangat-sangat mengasihimu dan dia melihat bahwa engkau berharga dan juga mulia. Amin, Jadi haleluya. stop galauin orang yang gak mencintai kalian, oke? Haleluya. Oke, sekarang ada Q&A session. Ini tadi udah pada ngumpulin pertanyaannya? Apa tiba-tiba terpikir sesuatu, mau nyatet langsung angkat tangan mungkin? Ayo, ini seru loh topiknya dan ini sebulan sekali topiknya Silakan. ganti-ganti. Jadi kapan Iya. lagi nih bahas bunuh diri? Ayo, boleh angkat tangan yang udah ngisi tapi belum dikumpulkan sama tim Asyir? Udah semua ya? Oke. Oh, Gwen. Oh, udah. Udah ngumpulin pertanyaannya. Udah, oke. Silakan. Kita kayaknya melihat waktu yang ada kita ambil 2 aja Pastor Yoel ya. Boleh. Oke, dikocok. Coba. Waduh, panjang-panjang nih Pastor ya. Ini tulisan dokter. Gimana nih? Apa? Udah dokter Oh, dari oke. Thailand lagi ya, dokter Thailand ya. Sama dekap. Oke, Pastor Yoel. Terus kalau lagi depresi kita harus gimana? Karena terkadang doa pun tidak menjawab atau tidak langsung terjawab. Wadidaw, Iya. gimana nih Pastor? Terima kasih buat pertanyaannya ya. Jadi bunuh diri itu selalu terkait juga dengan masalah depresi. Oke. Nah depresi ini memang kita tahu sekarang itu lagi usum namanya mental illness ya. Dan sekarang jadi kebanggaan gitu. Aku ini mental illness, aku ini mental illness. Saya tuh masih yakin dan percaya ya. Oh haleluya ya. Karena saya masih percaya bahwa segala sesuatunya itu Tuhan bisa pulihkan dan Tuhan bisa sembuhkan. Amin. Karena Tuhan itu yang menciptakan kita dan Tuhan itu yang membuat kita. Maka saya percaya Tuhan bisa membenarkan itu. Nah sekarang bagaimana kasusnya kalau memang mental illness ya harus dikonselingin oleh hamba Tuhan. Oke. Saya masih percaya hamba Tuhan bisa konseling kok. Yes. Karena kalau psikolog itu lebih ke arah dunia. Tapi kalau psikolog yang Kristen atau rohani itu baik. Tapi jangan psikolog yang dunia ya. Karena kita pakai caranya Tuhan bukan pakai cara dunia. Jadi kalau itu dari faktor internal, teman-teman harus butuh bantuan dari hamba-hamba Tuhan. Benar. Kalau misalnya teman-teman yang masih super junior bisa minta tolong C. Tirsa atau Ko Yoel. Kalau yang di youth bisa ke Bang Yehuda atau ke kakak-kakak atau Yeskon leadernya bisa sharing. Atau bisa ke Kak Yukiko juga, ya kan. Benar. Kalau yang masalah wanita-wanita, mungkin Kak Yukiko aku dihianati gimana. Nah, Kak Yukiko mungkin berpengalaman kali ya. Nah, itu Disakiti gitu ya, pengalaman Waduh, disakiti. Berpengalaman disakiti, sampai kayaknya udah sampai mentok ya. Nah, itu bisa. Terus itu kalau internal tuh jadi kalian butuh bantuan, jadi kalian harus konseling. Konseling dan percayalah bahwa konselor-konselor itu terpercaya dan sehingga cerita kalian ya tidak akan menjadi gosip dan ceritakan yang seperlunya aja. Saya galau karena saya ditinggal pacar saya, janjinya saya mau dibelikan motor, ternyata motor-motor bebek yang memang bebek gitu, jadi yang ngek gitu ya. Nah jadi teman-teman harus butuh bantuan. Dan yang kedua, kalau itu karena faktor eksternal, jadi teman-teman nggak ada yang mental illness, tapi teman-teman memang depresi karena pikiran istilahnya dari luar ke dalam, bukan dari dalam keluar ya. Itu teman-teman ya salah satu solusinya teman-teman bukan, saya benci ngomongnya hilang akhirnya hilang. Itu apa ya, pemulihan gitu ya lebih enak. Jadi teman-teman ya dengerin lagu rohani, terus juga baca firman Tuhan. Nah jadi seperti itu. Kalau bisa sih seperti itu, jangan dengerin lagu-lagu yang galau-galau yang duniawi. Karena itu lebih bisa merasuk kita dan akhirnya ya itu tadi kita mengambil tindakan yang gak baik. Banyak hal kalian bisa menyelesaikan cara depresi kalian kok. Caranya misalnya mungkin kalau konseling ya. Yang kedua carilah yang kalian sukai apa. Misalnya kalian suka makan, gak apa-apa kamu cari makan. Oke. Atau kalau kamu suka boxing, kamu lo cari boxing. Ini saya tuh lagi mau bikin sebuah buku ya untuk untuk meredakan stres. Tapi masih on the way, nanti kalau udah rilis nanti saya sampaikan. Nah, Siap. terus misalnya kamu suka renang, ya renang oh. Tapi karena kalau kamu gabut, misalnya kamu udah nganggur, rebahaners, ya, Rebahaners. galawers, nah itu ulti ya, komplit ya. Nah itu kamu di kasur, kamu wis nangis, bolak-balik. Nah jangan, cari kesibukan. Misalnya nge-gym. Nah jadi ubah tangismu menjadi otot. Nah gitu loh. Terus misalnya apalagi renang, ubah tangismu menjadi
olahraga sehat gitu loh. Jadi negatif dijadikan positif. Memperbaiki diri gitu Memperbaiki ya. diri. Benar. Jadi itulah istilah healing itu gitu. Bukan aku mau healing ke Bali, ya lah. Habisin duit itu Ngabisin Pastor. duit, hilang akhirnya. Ya kan? Nah jadi teman-teman yang mungkin sedang alami depresi, coba bisa cari kesibukan dan lawan sendiri pikirannya. Misalnya, aduh kayaknya aku memang gak layak untuk dicintai. Nah langsung balas, enggak. Kamu ini dicintai oleh Tuhan Yesus kok. Terus misalnya, itu buktinya orang-orang gak nyapa aku. Enggak, mungkin mereka lagi gak kelihatan karena pakai kacamata kuda. Nah gitu loh, jadi dilawan sendiri, itu bisa. Jadi untuk melawan OVT ya, OVT itu apa? Overthinking. Nah itu ya. Oke, Pastor, berarti memang sebenarnya komunitas rohani itu juga sangat penting ya. Makanya kita di Suju, di Yes, itu kita memberikan wadah. Ada Yeskon, ada sel grupnya di Suju juga ada. Nah itu penting banget ya nggak sih, Betul Pastor? Bener, jadi langsung aja join ya. Jadi kalau ada galau-galau langsung aja cerita di situ. Pasti kita akan saling menguatkan dalam Kristus. Amin. Terima kasih Pastor untuk pertanyaan yang pertama. Tenang, masih ada pertanyaan yang kedua. Ini banyak loh yang gak sebanyak yang kemarin Valentine ini. Bentar. Oke. Ingin bunuh diri dan melakukan tindakan menyakiti diri. Apakah gejala depresi? Iya. Jelas gak sih? Jadi terima kasih buat pertanyaannya ya teman-teman. Jadi salah satu tanda kamu kalau sebenarnya depresi nggak selalu harus bunuh diri ya. Biasanya depresi itu lebih ke arah banyak pikiran dan stres ya. Tapi kalau sudah mulai ada gejala ingin bunuh diri, menyakiti, nyilet-nyilet tangannya, jedukin kepalanya, bukan bashing ya. Kalau bashing itu kan rock ya. Ini jedukin kepala ke tembok, ternyata kepala kalian karena kalian keras kepala ya, jadi temboknya yang jebol. Nah, itu kalian harus hati-hati karena ya bisa jadi depresi, tapi bisa jadi juga ya itu tadi ada setan yang merasuk gitu. Saya masih yakin karena setan itu membawa pikiran yang jahat. Jadi kalau kamu punya pikiran jahat itu pasti setan. Wis lah, percaya aku, percaya saya. Kalau kamu udah ada pikiran jahat, oh pulang, motore bane tak kempesi, ya, tak bocorno, itu sudah pasti pikiran setan. Oh itu udah pasti, nggak mungkin. Masa pikirannya Tuhan gitu? Oh anakku yang kukasihi, kuperintahkan engkau untuk gembesin motornya Bang Yehuda. Nggak usah digembesin tadi, udah gembes ya Bang. Tadi Bang Yehuda ngalami banyak gembos ya, jadi agak telat. Ya, jadi kalau kamu udah ada pikiran menyakiti dan itu saran saya, kembali lagi jawaban yang pertama tadi. Datang ke rumah Tuhan, konseling, minta dikuatkan, didoakan. Dan saran saya kalau konseling lebih baik sejenis. Maksud saya kalau kamu laki-laki sama konselor laki-laki, kalau perempuan sama konselor perempuan. Karena kadang-kadang ada hal-hal yang kamu harus ceritakan itu hal yang ceritanya itu hanya diketahui oleh laki-laki saja. Sensitif biasanya kalau cewek-cewek gitu ya. Mungkin masalah seksual, mungkin masalah kepribadian. Nah, dan teman-teman juga jangan dikit-dikit ngomongin aku kepribadian ganda ya. Nah, itu nggak semudah itu ya, bipolar itu nggak semudah itu. Jadi teman-teman, kamu punya perkataanmu itu berkuasa. Jadi jangan dikit-dikit kayaknya aku ini mental illness. Enggak semudah itu teman-teman. Mental illness itu harus dicek di psikolog, harus dicek di lab dulu gitu loh. Jadi jangan dikit-dikit sepertinya aku nih mental illness ya, kok aku suka nangis-nangis sendiri. Ya enggak. Ya mungkin memang hobimu nangis gitu loh. Karena mungkin kalau kamu tulis di formulir pelayanan hobi nangis, ya mungkin. Nah kan siapa tahu ya. Jadi kalau teman-teman sudah ada rasa ingin bunuh diri, saran saya hidupmu berharga. Benar. Jangan bunuh diri, please no, jangan. Ya, Tuhan punya rencana buat hidupmu. Amin. Hari ini ada pengharapan dalam Yesus. Amin. Jadi kalau putus cinta, saran saya, ya udah, nggak apa-apa, nangiso, ya, nangiso nggak apa-apa, tapi jangan bunuh diri, ya, jangan bunuh diri. Benar. Tenang aja, masih ada 9.999 cewek atau cowok yang lain, ya, jadi jangan galau. Ya. Oke, Pastor, Oke. memang sedih itu wajar ya, Betul. kecewa itu wajar, tapi yang tidak Betul. wajar ketika kita memutuskan untuk menyerah. Betul. Nah itu Pastor, makanya kalau Tuhan Yesus punya 1001 jalan untuk menarik kita kembali ke hal-hal yang baik, iblis juga punya 1001 cara juga untuk menarik kita dalam hal kebaikan. Jadi makanya kita harus tetap melekat pada Tuhan Yesus, gabung komunitas yang ada, sering ikut ibadah, terima kasih sama Tuhan, mengucap syukur, percayalah bahwa Roh Kudus yang akan menuntun kita
kita ke jalan-jalan yang baik bagi kehidupan kita. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Beri tepuk tangan dong untuk Dengan talkshow kemuliaan kita buat nama pada Tuhan ya. siang hari ini. Haleluya. Amin. Mungkin ada closing statement Iya. dari Pastor Yoel sebelum kita mengakhiri talkshow pada siang hari Iya. ini. Closing statement dari saya, jadi kenapa hari ini kita bawa topik tentang bunuh diri, saya cuma mau bilang bahwa hidupnya teman-teman itu berharga. Tuhan ngasih teman-teman hidup, itu supaya teman-teman memuliakan nama Tuhan. Ya, kita nggak pernah tahu umur kita kapan, tapi saya tahu kalau waktu itu akan tiba, artinya tugas kita sudah selesai. Nah jangan Benar. sampai ketika kita melakukan tugas kita, Benar. kita menciderai tugas itu dengan hal-hal yang tadi dosa-dosa itu. Jadi teman-teman, pacaran itu indah, pernikahan itu indah, betul deh percaya saya karena saya sudah nikah. Mungkin di sini ada yang udah nikah selain saya? Pak Jadi OTW ya. OTW, ya. sun. Yukiko juga OTW. Di sini ada OTW. selain saya yang mau nikah? Siapa? Belum ada ya? Belum ada. Oke. Masih di bawah Nah, umur semua Pastor. Betul. Nah, jadi saran saya teman-teman tenang aja. Makanya kalau pacaran yang toksik itu nggak akan melahirkan pernikahan yang indah. Benar. Tapi kalau pacaran yang indah akan melahirkan pernikahan yang sempurna. Sempurna. Ya, Amin. di situ bagaimana dua insan menyatu dan di situ ada kesempurnaan. Cinta. Lagu Rizky Cinta, Febian ya. dong. Jadi teman-teman semuanya statement penutupnya paling penutup. Wih, tadi penutup. closing Ini paragraph. paling penutup. Oke. Apa nih Pastor? Closing Dengarkan. paragraph. Ini closing statement. Mm-mm. Dua kata aja, hidupmu berharga. Hidupmu berharga. Beri tepuk tangan dong untuk tangan buat Pastor Tuhan. Yoel. Terima kasih Pastor atas kesempatannya dan nantikan untuk minggu-minggu berikutnya akan ada surprise apa lagi nih dari kita. So tetap datang terus ya untuk di Youth pada jam 12:30 siang. Terima Haleluya. kasih Pastor, Tuhan Terima Yesus kasih, Kak memberkati. Yukiko. Terima Mari kasih, kita teman-teman. saksikan Yes News. Sebentar kita mau nyanyi satu lagu Oke, dulu ya. Iya. nyanyi satu lagu. Lampunya boleh dimatikan. Udah siap nih tim Iya, PAW-nya. saya juga mau nanti ada tambahan pengumuman ya. Oke. Tadi saya info lagu Bapak Sentuh Hatiku ya, tapi tiba-tiba saya mau ubah lagunya Bulu Yang Terkulai ya. Hidupmu berharga bagi Allah. Lampunya boleh dimatikan. Kita boleh pejamkan mata kita. Haleluya, terima kasih Yesus. Teman-teman percaya bahwa pada hari ini bukan suatu kebetulan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bukan suatu kebetulan bahwa Tuhan ingin kita semua menghargai hidup kita. Jangan sia-siakan hidup yang sudah Tuhan beri. Biarlah hidup kita menjadi berkat. Dan biarlah kita setia sampai akhir dan memenangkan pertandingan iman kita sampai akhir. Teman-teman boleh bersedih, teman-teman boleh galau, teman-teman boleh stres, tapi percaya bahwa ada Tuhan Yesus yang sanggup untuk memulihkan dan sanggup untuk menolong setiap kita. Saya tidak tahu mungkin hari ini ada engkau yang hadir dengan keputusasaan. Mungkin kau hadir dengan patah hati, atau mungkin yang di live streaming yang mendengarkan, mungkin kau ada yang sedang patah hati. Firman Tuhan berkata bahwa Dia akan memberikan kau hati yang baru, jiwa yang baru dan roh yang baru. Sekali lagi, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mungkin hari ini kau bisa ketawa-ketawa, tapi Dia yang tahu dalamnya hatimu. Dia yang tahu apa yang sedang kau alami. Saya sebagai hamba Tuhan mau berkata, jangan pernah mengambil tindakan bunuh diri. Karena Tuhan sangat tidak suka dengan yang namanya bunuh diri. Sebab hidupmu dan hidup saya berharga di matanya. Makanya Dia berikan kita kesempatan setiap hari untuk hidup, untuk bertumbuh, untuk berkembang, dan untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau dan saya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita.
disalib tuh tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Katakan, bulu yang tertular takkan dipatahkannya, jangan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang tak mudah akan dipatahkan, dia akan jadikan terang bagi kemuliaannya. Mari saya undang semua boleh bangkit berdiri dan tetap dalam hadirat Tuhan. Sama-sama katakan, hidupmu dan hidupku, hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan engkau seturut gambarnya. Dia ciptakan engkau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia relakan segala-galanya. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan, dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, jangan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang tak mudah takkan dipadamkan. Sama-sama angkat tanganmu dan katakan, sungguh yang terpulang takkan dipatahkannya, jangan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang tak mudah takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Oh haleluya, haleluya. Musik dengan lembut boleh mengalunkan lagu ini. Mari sama-sama kita renungkan lagu ini. Hidupmu berharga bagi Allah. Tidak ada yang berkenan di hadapan, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia berikan segala-galanya, dia relakan segala-galanya. Bahkan dia rela untuk disalib, untuk tebus dosa kita. Kenapa? Karena hidupmu itu berharga. Kalau hidupmu berharga, maka hari ini kalau ada pikiran-pikiran negatif, mau bunuh diri, mari tengking itu di dalam nama Yesus. Sebab Yesus menyediakan hidup yang kekal bagi setiap engkau dan saya. Kalau engkau memilih untuk bunuh diri, maka dikatakan upah dosa ialah maut. Dan engkau akan hangus dibakar oleh dosa itu. Mari jadikan firman Tuhan ini bukan suatu ketakutan. Oh saya menjadi takut, oh saya menjadi tidak. Justru menjadi kabar sukacita bahwa di dalam Yesus engkau sanggup untuk menang atas setiap depresi. Di dalam Yesus engkau sanggup menang atas segala mental illness. Dan di dalam Yesus engkau sanggup untuk menang atas segala stres, segala penyakit. Karena percayalah, ketika engkau berjalan dengan Yesus, dan kelak ketika engkau dipanggil, kelak engkau akan bersama-sama dengan Dia. Dan di sorga tidak ada kesakitan, di sorga tidak ada ratap tangis, di sorga hanya ada sukacita dan kemuliaan saja. Maka dari itu teman-teman yang masih muda-muda ini, Tuhan punya rencana yang dahsyat buat engkau. Yang masih usia muda, masih 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, sampai 20 tahun. Bahkan lebih. Tuhan punya rencana yang dahsyat buat engkau dan saya.
Karena hidupmu sungguh berharga. Mari hari ini percaya bahwa Yesus sudah mengubahkan hidup kita. Dan saya rindu untuk berdoa buat teman-teman, kalau ada yang rindu itu didoakan, tetap di tempatnya masing-masing. Teman-teman tutup matanya, gak usah toleh kanan kiri. Anda boleh letakkan tangan kiri di dada dan boleh angkat tangan kanan diangkat tangan kanannya, tangan kiri di dada. Dan saya akan berdoa bagi engkau. Ora masyanda bakara la batekara la basyanda bakiara la bara la basyediki ara la bara la bara la basyanda bakara la bara. Ori ara la masyanda bakara la mayana mata kara la bara la basyanda bakara la bara la bara la bara la bara la bara. Ora la mayara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la masyanda bayara la bara la bara la bara la bara la bara. Mayana bara la bara la bara la basyanda bayara la bara 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 la basyanda bayara la bayara. Kita mengangkat tangan. Tuhan Yesus, Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Hamba-Mu tidak tahu apa yang sedang mereka alami. Mungkin mereka mengalami kebimbangan dalam hidupnya. Mungkin mereka mengalami putus cinta. Mungkin mereka mengalami depresi atau stres. Tapi hamba-Mu masih percaya pada saat ini bahwa di dalam nama Yesus Kristus masih ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus Kristus masih ada pemulihan. Dan hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu di tempat ini, baik yang mengangkat tangan maupun tidak mengangkat tangan. Hamba-Mu berdoa mereka mendapatkan jodoh yang terbaik dari Tuhan. Mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik di dalam Tuhan. Mereka sekolah dengan baik dan pintar. Mereka kuliah dengan baik dan pintar. Dan kelak mereka memiliki masa depan yang cerah, gemilang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi Roh Kudus-Mu terus berbicara dalam setiap hati, telinga anak-anak-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang percaya sama-sama katakan, amin, 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 haleluya. Silakan duduk dan Yes News boleh ditayangkan. Selamat datang di Yes News minggu ini. Pertama-tama kami mau mengucapkan buat kalian yang baru pertama kali hadir, welcome home. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk pastor kami, PDM Yorisyanto yang sudah membagikan kebenaran firman pada siang hari ini. Kami sangat terberkati. Minggu depan kita bakal dilayani oleh siapa lagi nih Kak Bob? Minggu depan kita akan dilayani oleh Evangelis Yehuda Nathanael. Oh iya Kak Bob, Yes Malang punya layanan doa nggak ya? Soalnya aku lagi butuh bantuan doa nih Kak. Jelas punya dong. Kalau kamu dan teman kamu punya permohonan doa, kalian bisa datang ke bio Instagram kita di @yesmalang. Oh iya, Yes juga punya Yeskon loh. Kita ada 2 Yeskon, yaitu Yeskon 91 dan Yeskon 01. Yeskon 01 diadakan pada hari Kamis jam 6:30 malam, dan Yeskon 91 diadakan pada hari Rabu jam 6 sore. Aku belum masuk Yeskon nih Kak, cara daftarnya gimana ya? Kamu bisa mendaftar dengan cara mengisi form yang sudah dibagikan oleh hasil kami. Nah, form tersebut bisa kalian kumpulkan pada saat selesai ibadah saat teman-teman Asyar menyapa kalian semua. Buat teman-teman yang rindu untuk melayani, kalian bisa langsung datang ke meja Asyar dan mengisi formulir pelayanan yang ada di meja Asyar. Buat kalian semua yang gak mau ketinggalan informasi apapun tentang kegiatan Yes Malang, kalian bisa follow dan cek di Instagram kita di @yesmalang. Jangan lupa follow ya. Segitu aja informasi yang bisa kita sampaikan. Aku Bobby. Dan aku Elsa. Undur diri, sampai jumpa di Yes News minggu depan. God bless. Haleluya, kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, terima kasih buat teman-teman kreatif yang sudah membuat video yang sangat baik dan bagus ya.
Nah teman-teman saya mau kasih pengumuman sebelum kita akan tutup dalam doa berkat. Jadi yang pertama kita membuat suatu format bahwa dalam 1 bulan itu akan ada satu sesi talk show ya. Jadi kayak tadi. Jadi teman-teman kalau punya request topik-topik apapun teman-teman boleh tulis atau boleh kirim ke Asyir terdekat atau bisa hubungi Instagram kita juga @yasmalang. Nanti teman-teman bisa minta bahas apa, misalnya bahas LGBT kah, ya kan, misalnya mau bahas topik-topik satanisme kah atau apa itu boleh, nanti kita bisa tampung dan nanti kita bisa bahas juga di talk show ya. Jadi itu 1 bulan sekali di minggu yang ketiga nanti bersama dengan saya dan bersama dengan Evangelis Yukiko Ayu ya. Terus yang selanjutnya teman-teman kita membuka pendaftaran, teman-teman udah dapat semuanya formulirnya. Nah saya harap teman-teman bisa simpen itu, tolong jangan dibuang ya. Kita udah ngetik, kita udah nyetak, ini untuk cetak banyak untuk supaya teman-teman yang mau melayani bisa mendaftar. Jadi nanti didaftar, nanti bisa ikut yang namanya Yes Foundation Class. Nah Yes Foundation Class itu apa? Itu adalah kelas sebelum melayani, jadi nanti saya akan ngajar 4 minggu di situ tentang doktrin-doktrin, tentang pengajaran-pengajaran. Nanti teman-teman juga bisa tanya jawab. Kemarin saya sama Super Junior banyak sekali pertanyaan ya, dan seru-seru banget. Jadi teman-teman bisa daftarkan diri dan Asyir nanti bisa terima kertasnya ya. Terus ada kertas yang kedua, yaitu kertas formulir YesCon. Jadi kita ada komsel, nama kita YesCon, yaitu Yes Connection. Jadi artinya kita mau connect satu dengan yang lain, nanti bisa isi formulirnya dan bisa join via Zoom ya, karena masih pandemi jadi masih online. Kalau sudah nggak pandemi mungkin bisa juga secara TM atau tatap muka ya, jadi bisa. Terus selanjutnya kita juga ada program Yestoy Bible Community, yaitu kita membaca firman Tuhan, membaca Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Nah itu nanti teman-teman bisa daftarkan diri, mungkin nanti teman-teman Asyir bisa bantu kalau ada yang mau daftar, minta dulu nomornya, nanti akan dihubungi sama tim yang dari umum. Nah nanti tahun depan akan diwisuda, kalau sudah baca Alkitabnya sampai habis akan ada wisudanya ya. Saya seumur hidup baru 3 kali nyelesain dari Kejadian sampai Wahyu ya. 1 kali itu bisa 8 bulan sampai setahun ya. Nah jadi teman-teman baca Alkitabnya. Nah, ini Alkitab yang saya pakai ya. Kalau yang pakai khotbah kuning ini udah sampai ngelentek ya. Saya harap teman-teman semua punya Alkitab ya, karena ini firman Tuhan, pelita bagi terang dan kaki jalan kita ya. Jangan dibuat ganjel pintu ya, jangan buat balang temen nih, jangan ya. Walaupun ada kuasa dalam firman, tapi bukan itu maknanya ya. Jadi teman-teman bisa mendaftarkan diri pelayanan dan saya rindu kita bisa melayani bersama. Terus bulan depan, bulan April kita juga akan mengadakan baptisan. Ya, saya akan melayani baptisan untuk youth dan super junior. Bila ada teman-teman yang rindu dibaptis, atau ada saudara kerabat yang rindu untuk dibaptis, silakan info kepada Asyir, berikan nomor WA Anda dan nanti akan dihubungi untuk bisa dilayani. Ya, semua pelayanan ada buat teman-teman dan free of charge ya, jadi tidak dipungut biaya, semua secara sukarela buat teman-teman. Teman-teman nanti juga kalau ada yang mau konseling masalah relationship, silakan juga bisa hubungi Asyir terdekat, berikan nomor Anda, nanti akan dihubungi oleh tim kami ya. Atau mungkin kalian mau minta nomor saya juga boleh, silakan ya. 08133182 ya. Nanti minta aja setelah turun aja ya. Nanti kalian bisa dapat nomor saya atau di mana ya? Nomor saya bisa didapat di mana ya? Ya cari aja deh nanti atau ketemu saya aja kalau mau minta nomor aja. Nanti langsung tukeran nomor gitu aja ya. Siapa tahu teman-teman butuh dilayani atau semua bisa melayani kok. Bang Yehuda juga bisa ya. Evangelis Yukiko Ayu juga bisa. Sebelum kita tutup, adakah yang baru pertama kali hadir pada saat ini, baik super junior maupun youth? Ada? Oh ada satu. Youth angkatan tahun 45 ya Pak ya? Merdeka. Ada yang baru pertama kali hadir? Oh saya melihat di atas ada. Oh sampai kelihatan di atas tangking dalam Yesus. Oh iya Pak, shalom Pak. Ya nanti teman-teman Asyir bisa dilayani ya Bapaknya. Ya jadi teman-teman bisa itu ya. Nggak apa-apa walaupun ibadah youth, saya yakin kita semua jiwa muda, haleluya. Jadi ya, jadi kalau beberapa kali kita juga ada orang-orang tua. Tapi menurut WHO orang tua itu usia 100. Ya, Bapak usia berapa Pak? 99 Pak, berarti tahun depan udah. Kalau sekarang masih jiwa muda ya Pak ya. Bapak usia berapa Pak? 70 Pak? 73, berarti ikut, nggak ikut perang ya Pak ya? Oh iya. Iya, saya sering lihat Bapaknya ibadah ya, nggak apa-apa Pak, Tuhan berkati ya. Nah jadi nggak apa-apa Bapak ibadah youth, ada orang tua nggak masalah, karena kita open for all kok ya.
Seperti itu ya. Oke, itu aja. Jadi kita akan tutup di dalam doa. Mari saya semua undang bangkit berdiri dan kita akan tutup di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Musiknya boleh oke. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman ini adalah firman yang hidup, menjadi kekuatan buat hidup kami. Dan bila mana hari ini Tuhan ada orang-orang yang putus asa, kami percaya firman-Mu yang akan memberikan kekuatan. Kalau ada orang-orang yang mau bunuh diri, kami bersatu hati berdoa di dalam nama Yesus. Tidak jadi bunuh diri. Karena ada masa depan dan hidup yang kekal, yang cerah di masa depan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat setiap kami di tempat ini, dalam sekolah kami, dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, kuliah kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati. Juga pekerjaan orang tua kami, Tuhan memberkati. Juga pekerjaan kami, juga Tuhan memberkatinya. Kami juga berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala kami, dimanapun Bapak dan Ibu Gembala kami melayani Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan lindungi, dan dalam pengembalaan di tempat ini juga Tuhan memberkati. Juga Tuhan sertai, dan Tuhan berikan hikmat marifat. Juga buat gereja kami yang sedang membangun di Telaga Bodas. Gereja dengan 10 lantai, 9 lantai, dan 10 lantai, kami percaya bahwa gereja ini jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menyediakan segala yang kami perlukan, sebab Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan bagi setiap kami orang yang percaya. Oleh sebab itu, teman-teman di Malang, baik yang dan Super Junior, baik yang di tempat ini maupun di live streaming, di rumah, angkatlah kedua belah tanganmu, sebab Engkau adalah kepala, bukan ekor, dan terus naik dan tidak turun. Engkau diberkati dan diurapi saat masuk tempat ini dan saat keluar dari tempat ini. Dan Engkau diberkati menjadi garam terang dimanapun berkat Engkau berada. Dan sekarang terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang terus menyertai dan memberkati engkau mulai dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dan sampai selama-lamanya. Dan semua yang sudah terima berkat disertai Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Untuk persembahan bisa di kotak di situ, bisa scan QR barcode dan tunai. Tuhan Yesus memberkati.